kegagalan itu kan aslinya keberhasilan yang tertunda. Kita harus punya keyakinan bahwa itu bukan kegagalan, cuma kita mau berhasil tapi ini tunda. Jadi kita harus semangat. Semangat itu dalam arti jangan menyalahkan siapapun. Kita salahkan diri kita sendiri. Ini kurangnya apa? Kita koreksi. Kita punya komunitas, kita tanya, kita sharing. Nah, alhamdulillah saran dari teman-teman, kandang kita kurang luas, kita luasin dan kita beli lagi, kita modal lagi. Alhamdulillah sampai populasi sekarang ribuan ekor. Saya Saiful Bakhtiar, peternak bebek asal Desa Purwodadi, Kecamatan Nusawu. Jadi dulu waktu Covid itu 2019 ya, namanya kita hidup di desa ya kan. Jadi kita bikin alternatif nih di belakang rumah untuk peternak bebek. Karena waktu itu kita usaha di mana-mana kan social distancing apa gitu lah. Alhamdulillah dari populasi 200 ekor pertama kali kan, sampai sekarang ada 1.200 lebih. Pertama itu dari kita suka dulu. Jadi kita harus suka sama ternak, terutama kan kita ternaknya bebek. Jadi kita kalau kita udah suka, baru kita dengan sendirinya nanti kita mempelajari ilmunya. Cuma untuk teman-teman yang mau peternak bebek itu wajib harus suka dulu. Bebek masuk kandang itu kita wajib itu umur 6 bulan ya. Juga bebek kan banyak jenisnya, ada yang Tasik, Cirebon, Solo. Nah, kalau kita lebih ke lokal Solonya, Mojosari kan, karena untuk produktivitas telur maksimal bagus itu per tahunnya bisa sampai 250 telur per satu ekornya. Jadi kita cenderungnya kalau ke bebek Solo sukanya dihemat pakan kita tanpa mengurangi produktivitas. Kandang ini karena kita sistem kering, wajib kering. Jadi kita nanti itu dilihat itu air minum itu benar-benar ada jerambahnya. Jadi begitu bebek ini kan unik ya. Jadi dia setiap minum dia langsung buang kotoran. Jadi wajib di tempat air minum itu ada jerambahnya dan kolam penampungan kotoran. Jadi habis sisa minum itu tidak tersebar kemana-mana, langsung jatuh ke kolam. Kalau kandang kita sampai lembab, itu ya itu mendatangkan bakteri, kuman, dan nanti timbul penyakit dan mempengaruhi produktivitas telur. Kalau pakan kita per 100 ekor itu 13 kilo. Jadi saya pemberian pakan itu 1 hari 2 kali. Jadi kalau sekarang saya full terus. Jadi di kandang itu selalu full pakan, tidak pernah ada telat. Karena kalau bebek sudah kecukupan pakan, otomatis dia nyaman, dan nyaman itu memberikan produktivitas telur yang bagus. Jadi nggak pernah namanya bebek. Kadang kalau kita sampai telat makan itu kan jadi rebutan loh Pak. Umur produktif kita 6 bulan sampai di kandang itu biasanya 8 bulan. Berarti kita masuk kandang misal di umur 6 bulan, nanti rontok bulu sekitar 8 bulan di kandang. Berarti 6 tambah 8 sekitar 14 bulan. Itu baru nanti dia mau ganti bulu. Kalau kita rontok bulu pertama itu kita masukin sawah. Nanti kita cek itu. Jadi kita sortir, ada yang rontok bulu, dan karena itu nutrisinya buat bulu kan otomatis nggak bertelur kan. Nah, kita masukin ke sawah karena untuk menghemat biaya kos pakan. Kalau kita tetap kasih pakan, nanti kita kan boros di kos kan. Tapi kalau kita taruh di sawah kan kita nggak ngasih makan kan, di situ ada banyak padi, keong, serangga-serangga kecil ya. Nanti kalau udah di sawah bulu udah bagus udah apa, kita masukin kandang lagi. Kurang lebih 40 hari. Ya, sebulan lebih 10 hari. Kurang lebih 40 hari itu udah bagus lagi. Kadang namanya kita peternak kan kalau nggak kita mindset, nggak kita akal-akali kan kita nanti kita rugi di kos pakan. Tapi ya itulah, setiap kita ternak kita harus punya jalan keluarnya. Kadang kalau di sawah pakan masih banyak tetap tak biarin, jadi dia telurnya alami. Jadi bebek itu setelah ganti bulu kita nggak kasih makan, sampai bertelur pun kita ngasih makan, jadi kita punya telur gratis. Kita panen. Nah nanti kalau sawah itu kan udah mulai ditanemin, nah baru kita masukin ke kandang lagi.
Jadi ini semi intensif ya, karena kalau kita full di kandang kita boros kos sih, karena kan bebek kan itu ada pergantian bulu. Ya itu bayangkan aja kalau 1000 ekor ganti bulu, wah itu 150 kilo kali sekarang harga pakan kan 8.000. Ya, itu udah 800, hampir 1 juta kita menghemat tiap hari. Kendalanya itu satu di bibit. Jadi kadang kan kita beli bibit itu kan udah gede ya, udah wujud 6 bulan ya kan. Jadi kadang kita harus benar-benar selektif, karena bibit ini yang utama nanti ke depannya. Kalau bibitnya bagus, pasti nanti bertelurnya bagus. Jadi untuk pemilihan bibit diusahakan didampingi dengan yang sudah senior dan tahu bebek. Jadi benar-benar bebek ini harus satu umur, terus benar-benar udah siap telur, dan tidak ada yang namanya kadang kan kecampur jenis lain, kecampur yang tua, karena kan nanti wujudnya sama semua. Nanti kan ciri-cirinya ada di kakinya udah gede, udah kapalan kalau bebek yang tua ya kan, mukanya kan udah kelihatan. Jadi kita benar-benar kalau kita salah ngambil bibit, nanti produktivitas itu mempengaruhi sekali. Ya, kita cek satu-satu Pak. Iya, walaupun itu kita kadang beli 300 ekor kan banyak, jangan males, kita harus cek satu-satu. Kendala lagi itu vaksin Pak. Jadi bebek ini masuk kandang itu wajib kita vaksin AI itu. Karena itu yang menentukan apa namanya stamina bebek. Kedua, kita juga punya kenyamanan kalau kandang bebek. Menurut saya ya, kita harus konsep, kita bikin kandang itu kita konsep. Contoh kita ini kan kasih jaring semua, jadi nggak ada hewan ayam atau burung apa kita nggak ada yang masuk. Jadi ternak kita itu steril, nggak ada hewan lain selain bebek di sini. Aman. Kadang virus itu kan ditularkan dari hewan luar ya, yang sakit terus dia bercampur sama peternak kita kan, kita itu kan nularnya di sini. Yang penting ya itu. Jadi waktu kita pemilihan bibit itu benar-benar bebek sehat semua, udah kevaksin semua. Makanya itu tadi kita waktu pembelian bibit itu harus benar-benar teliti dan selektif. Suka dukanya kalau pakan ini naik, sementara harga telur tetap tapi pakan naik kan, otomatis kan kita ada cost minim karena pakannya naik, harga telur tetap. Dan keduanya itu kalau cuaca, itu peralihan dari musim kemarau terus musim penghujan. Nah di situ ada namanya pergantian cuaca, pasti namanya hewan kan bebek pasti ada penurunan telur, pengaruh Pak. Karena kan kadang petir itu sih, itu waktu kita pertama belajar Pak. Jadi dulu waktu pertama kali kan kita punya 200 ekor. Pertama kali itu seneng banget Pak. Jadi waktu itu punya total 230 ekor, itu setiap hari bertelurnya 210. Cuma 20 bebek hanya bertelur kan. Itu berjalan 3 bulan terus kayak gitu. Nah namanya sini seneng ya, kita langsung nambahin populasi itu 400 ekor. Jadi bebek kita itu 630. Nah karena kita nambah populasi terlalu semangat ya kan, kita kandangnya nggak dilebarin, nggak digedein, jadi over populasi. Jadi 600 ekor itu paling telur 150. Bukannya kandangnya jadi lembab, bau. Terus namanya lembab bau kan ada bakteri penyakit apa kan, tuh bebeknya langsung cepet bulu karena dia stres. Jadi bebek kalau stres itu dia pasti nggak produktif dan bulunya pasti ambrol itu. Padahal itu belum saatnya ambrol. Iya, karena mereka stres, tempatnya nggak nyaman, lembab itu. Jadi ya untuk pengalaman diri saya sendiri itu jangan terlalu nafsu untuk berternak. Jadi benar-benar kita mau nambah populasi, nambah kandang. Jangan kita udah bagus kita over. Nah itu pengalaman yang berharga. Waktu itu beli bibit harga 100.000 kali 400 ekor kan kurang lebih 4 juta. Itu kita akhir cuma di harga 50.000. Kita rugi 20 juta. Rugi beli bebeknya aja, belum kan pakannya kan habis banyak juga. Jadi itu faktor pengalaman. Tapi
kita nggak menyerah. Nah, kita afkir, kita populasi tetapkan, terus kandang tak perlebar, tak panjangin, nah kita nambah populasi. Berhasil alhamdulillah sampai sekarang. Jadi harus jangan menyerah. Kita cari solusinya untuk prospek bebek ini kalau menurut saya sangat bagus ya. Karena satu, ini telur saya juga sudah tak lip dan kadar omeganya sangat tinggi. Dan kedua, ini aslinya modalnya sangat kecil. Contoh kita modal per satu bebeknya kan 100.000. Nah nanti itu kan kita masih bisa ngafkir. Contoh harga afkiran sekarang kan 60.000. Nah aslinya berarti kan kita cuma modal 40.000. Itu 40.000 bisa buat 2 tahun karena kita 2 kali ganti bulu. Ya sekitar 1,15 bulan lah. Jadi 40.000 itu satu bebek 15 bulan di kandang. Kan nggak mungkin kan 40.000 15 bulan nggak balik modal yang 40.000. Bertelur 100 aja kan udah balik. Nah ini buat 15 bulan ke depan. Jadi kalau para bebek saya jamin pasti untuk. Yang penting manajemen pakan dan perawatan itu memenuhi standar yang pas. Satu hari 1.000 telur lebih. Kalikan 2.000 aja. Udah 2 juta. Buat pakan satu bebeknya 1.000 lah. Jadi kita hasilnya bagi 2. 1 juta tiap hari. Kalau pemasaran karena kita udah berjalan 6 tahun ya, kita telur nggak pernah ada di rumah sih. Tiap pagi udah ada yang ngambil. Kalau telur kita di pangsa pasar itu sangat kurang. Kita nggak pernah telur nggak bisa telah jual, kita selalu kekurangan stok untuk saat ini. Tapi dulu awalnya memang kita namanya baru pertama bikin kandang kan susah. Cuma alhamdulillah sekarang ada media sosial kan, kita bisa di Facebook ya Pak. Yang untuk pemula itu harus wajib. Jadi kalau ternak ini jangan yang dipikir hasilnya dulu. Kadang kan ini ternak bebek hasilnya gede kayak gini tanpa mempelajari ilmunya dulu gitu. Jadi nanti kalau kita ngejar materinya dulu, kita pasti gagal di awal. Karena apa? Imajinasi kita terlalu besar, realita di lapangan tidak mengikuti gitu. Wajib kalau untuk pemula ya, wajib main ke kandang, boleh ke kandang saya terbuka, ayo kita belajar bersama. Wajib belajar dulu sistem air minumnya. Ini kan kita udah otomatis Pak. Jadi air itu mengalir terus. Kita dari toren itu kan, sanyonya juga otomatis. Jadi air habis, sanyo langsung nyala, langsung ke kandang. Itu wajib karena hewan kan bebek ini harus jangan boleh telat air. Kedua, di manajemen pakan. Namanya kita ternak, kita harus kasih makan kan. Kita jangan pelit kasih makan, jangan terlalu kasih makan yang macam-macam. Karena apa? Kalau kita ngasih pakan terlalu macam-macam, ada bokatu, ada kerong apa saja macam itu, kadang takaran gizinya kan nggak pas. Ya, karena kita udah pakai pakan pabrikan, udah jangan campurin macam-macam lagi. Jadi nggak kaget pencernaannya Pak. Jadi nanti telurnya stabil terus dan bulunya juga kuat lama. Jadi kadang kan gini, ada peternak yang ngeluh, waduh nih bebek saya di kandang baru 4 bulan udah rontok bulu ya kan. Nah saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah kita kembali kita teliti lagi, kita cek lagi ini kesalahannya di mana. Banyak faktornya Pak ternyata. Ya faktor memang dari bibitnya jelek. Kedua ya itu dari pakan bebek itu stres ya kan, ya pasti rontok bulu. Kandang ventilasi Pak, bener-bener. Jadi contoh itu kan kandang saya kan ventilasinya banyak sekali itu. Tadinya namanya kita dulu pemula juga ya kan, kandang ini tak herbal semua tak tutup. Ternyata panas di bebek, saya bor lagi. Iya, ya, karena sudah terlanjur sih kita bor lagi biar ventilasi udaranya itu seperti kayak di habitat liarnya lah, kayak di. Kalau di suhu panas itu bebek itu kan nafasnya kurang, nanti dia untuk produksi uritan telurnya itu juga nanti berkurang. Karena di situ dia nggak nyaman sih. Seusahakan mungkin kalau ternak itu udah nyaman, produksinya telurnya pasti akan bagus. Kuncinya di situ. Ya ini untuk penonton,
Kalau ada yang mau ternak bebek, ini usaha yang sangat bagus. Saya udah 6 tahun, dari 200 ekor sampai sekarang 1000-an. Jadi harus belajar dulu. Nih, adanya channel seperti ini, kita bisa edukasi atau mau main ke kandang. Karena untuk telur ini termasuk bahan pokok sih ya Pak. Jadi pasti laku, pasti habis. Jangan khawatir untuk nanti saya ternak bebek telurnya buang kemana, jangan takut. Yang penting satu, punya keniatan, direalisasikan, jangan ditunggu-tunggu, ya kan. Jadi kalau kita terus ngamati tapi kita tidak action, usaha nggak jadi, malah nanti kebanyakan usaha. Kalau udah yakin, eksekusi.